ilaha illallah. Teman saya ngirim SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan lupa Ustaz, 2024 kita milih, kita serapatkan barisan untuk milih Anies Baswedan. Pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Nah, jadi lo Anies Ganjar menentukan surga neraka, Pak. Kalau nak pilih Anies, pilih saja, tapi jangan jual neraka dan surga. Ini yang memecah belah umat nih, Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari ini Selasa 12 September 2023. Sahabat Indonesia, tadi kita lihat seorang ustadz mungkin dari Sumatera Barat membacakan SMS dari temannya, sangat menggelikan bahwa mereka mengajak untuk memilih Anies Baswedan. Kalau memilih Anies masuk surga, kalau memilih Ganjar Pranowo masuk neraka. Ini ditertawakan oleh Ustadz yang bersangkutan, dan saya memberikan apresiasi kepada Pak Ustadz yang telah meluruskan kesesatan dari para jamaah, khususnya pendukung Anies Baswedan. Kalau kita tilik dengan detail, inilah yang disebut dengan politik identitas berbasis agama. Jadi bagi orang-orang yang kemarin, termasuk influencer atau siapapun yang mengkritisi tayangan azan di mana Ganjar Pranowo tampil di dalamnya, harusnya malu dan justru mengkritisi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Jadi kita harus objektif. Mana narasi yang mengandung politik identitas, mana narasi yang mengandung kebaikan dan ajakan untuk beribadah dengan baik. Ini harus berani dipilih dan dipilah. Nah, menyangkut masalah pendukung Anies Baswedan, ini saya tidak kaget. Inilah tipikal khas pendukung Anies Baswedan. Ini sama dengan pada saat Anies mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Pilkada DKI Jakarta menurut saya adalah catatan hitam dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pemberlakuan politik identitas marak di mana-mana. Masyarakat terpolarisasi, terbelah. Sesama agama pun saling mengkafir-kafirkan. Yang mendukung Anies masuk surga boleh disolatkan di masjid, yang tidak mendukung Anies dianggap kafir, dianggap murtad, dan kalau meninggal tidak boleh disalatkan di dalam masjid. Ini narasi-narasi yang digaungkan oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan tahun 2017. Nah, sekarang pada saat Pilpres tahun 2024 ini diulang kembali. Mendukung Anies Baswedan, ganjarannya surga. Mendukung Ganjar, ganjarannya neraka. Ini kan koplak sekali. Ini kan narasi yang menyesatkan dan penuh dengan aroma kebodohan yang sangat akut. Tapi apapun terjadi, inilah ciri khas karakteristik pendukung dari Anies Baswedan. Selalu menggaungkan politik identitas berbasis agama. Semuanya ditarik dengan surga dan neraka. Dulu tahun 2017 ada, kalau kamu masuk surga ada namanya sertifikat untuk masuk surga, bayar sekian, ada sertifikatnya. Ini kan pembodohan masyarakat dan penyesatan masyarakat. Dan rupanya ini diulang kembali, diamplifikasi lebih besar lagi dalam skala Indonesia. Jadi marilah kita sebagai pemilih, sebagai rakyat harus berani bersikap untuk menentukan ajakan dari capres ini masuk akal atau tidak. Mana mungkin urusan politik, kursi kekuasaan dikaitkan dengan surga neraka. Itu hak prerogatif Tuhan, dan mereka berusaha menyabotase hak prerogatif Tuhan. Ini yang terjadi. Manakala
kelompok-kelompok ini, narasi-narasi seperti ini masuk di grassroots dengan literasi yang sangat rendah, dianggap satu kebenaran, ditakut-takutin, pilih ini masuk surga, pilih ini masuk neraka. Ini luar biasa penyesatan. Tugas kita sebagai anak bangsa harus membantu di lingkungan terdekat kita dengan nano target, langsung face to face, masuk di keluarga, di lingkungan terdekat kita untuk menjelaskan hal-hal seperti ini, untuk meluruskan kesesatan-kesesatan seperti ini. Ini bukan tentang Ganjar Pranowo, bukan tentang Prabowo, bukan tentang Anies, tapi kita menjaga kewarasan anak bangsa Indonesia. Yang kita jaga itu Indonesia, bukan Ganjar Pranowo. Meskipun akhirnya kita bisa menentukan secara objektif bahwa di antara capres-capres yang ada, yang paling punya kapasitas dan kapabilitas, yang paling bisa diarahkan untuk menjaga Indonesia adalah Ganjar Pranowo. Jadi mari kita tularkan kewarasan logika kita kepada masyarakat di sekitar kita, agar tidak tersesatkan dengan narasi-narasi yang seperti dibacakan oleh Ustaz di Sumatera Barat tadi. Dan ini saya yakin terus berkembang marak, merajalela di mana-mana. Tugas kita menjaga orang-orang terdekat kita, dimanapun Anda berada, agar tidak terjebak dalam kesesatan pola pikir yang dilakukan oleh para pendukung Anies Baswedan. Agama yang begitu mulia jangan diturunkan derajatnya untuk kepentingan politik, apalagi hanya sekedar untuk meraih kekuasaan. Jadi bagi orang-orang yang kemarin ribut mengkritisi Ganjar Pranowo di azan, kalian harusnya beralih secara objektif. Inilah yang dinamakan politik identitas, yaitu narasi yang dibangun oleh pendukung Anies Baswedan. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, supaya kita tidak lagi dibodohi, tidak lagi disesatkan oleh siapapun yang hanya ingin meraih kekuasaan. Sahabat Indonesia, hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudi S. Kamri.